Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Senang Tani, kalau kita sebagai umat muslim berpuasa di bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk sahur sebelum puasa. Tujuannya supaya kita nanti pas puasa itu nggak lemes, kebutuhan energi kita ini tercukupi, jadi kita bisa optimal dalam melakukan ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah lain di sepanjang hari saat kita berpuasa tadi. Nah, berbicara mengenai tanaman, ternyata tanaman ini juga sahur loh. Dan sahurnya tanaman ini juga bertujuan untuk mencukupi kebutuhan energinya supaya proses metabolisme tanaman ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa mengoptimalkan pertumbuhan dan juga perkembangbiakannya. Nah, sebenarnya apa saja sih yang dimakan oleh tanaman? Yang digunakan oleh tanaman untuk sahur ini sebagai sumber energi untuk metabolismenya. Untuk tahu lebih lanjut, simak video kali ini sampai akhir. Oke, sahabat Senang Tani, kembali lagi di channel Senang Tani bersama saya Titis. Semoga Anda tetap senang untuk menjadi petani dan semoga sahabat Senang Tani semua sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan tentunya tetap semangat untuk bertani. Masih semangat ya sahabat Senang Tani yang sedang menjalankan ibadah puasa. Gimana nih tadi kira-kira sahabat Senang Tani sahur nggak? Nah, kita sebagai umat muslim kita dianjurkan untuk sahur sebelum berpuasa. Dan ternyata tanaman ini juga bisa sahur. Jadi tanaman ini bisa makan untuk mencukupi kebutuhan energinya. Dan kalau misal tanaman ini kekurangan makanan saat sahur tadi untuk pemenuhan energi, kalau kekurangan tentunya tanaman bisa terhambat dalam proses metabolismenya, di mana nanti akan berdampak pada penghambatan pertumbuhan dan juga nanti akan berpengaruh terhadap hasilnya juga. Nah, oleh karena itu penting sekali untuk kita mengetahui sebenarnya apa saja sih yang dimakan oleh tanaman ini, yang digunakan oleh tanaman untuk sumber energi. Jadi apa saja sih? Yang pertama adalah cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ini merupakan sumber energi utama tanaman yang paling besar, di mana cahaya matahari ini diperlukan oleh tanaman untuk proses fotosintesis. Sahabat Senang Tani sudah tahu kan, fotosintesis itu adalah proses memasaknya tanaman untuk mengolah dari sumber energi cahaya matahari tadi, ditangkap oleh klorofil, kemudian diubah menjadi energi kimia yang selanjutnya akan diubah oleh tanaman lagi menjadi karbohidrat dan juga nanti digunakan oleh tanaman ini untuk membentuk daun misalnya, kemudian membentuk organ baru dan untuk pertumbuhan supaya nanti bisa lebih optimal. Nah, jadi cahaya matahari ini menjadi sumber energi yang sangat penting untuk tanaman. Dimana kalau misal tanaman kekurangan cahaya matahari, tentunya dia akan terhambat pertumbuhannya. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa mengoptimalkan penyerapan cahaya matahari, karena kan cahaya matahari itu tidak selamanya intensitasnya itu optimal. Kalau misal di musim hujan itu kan cahaya mataharinya diredup, jadi otomatis juga energi yang diserap oleh tanaman ini juga sedikit berkurang kalau misal mendung kemudian tidak ada cahaya matahari. Nah, cara kita untuk tetap bisa mengoptimalkannya adalah dengan pengaplikasian pupuk yang mengandung magnesium. Nah, magnesium ini nantinya akan bisa mengoptimalkan kinerja klorofil supaya walaupun intensitas cahaya mataharinya rendah, dia tetap bisa menyerap lebih optimal, jadi fotosintesisnya bisa tetap terjaga. Nah, jadi kalau misal di musim hujan nih, sahabat Senang Tani bisa dipersiapkan pupuk yang mengandung magnesium untuk bisa tetap mengoptimalkan proses fotosintesis tanaman. Kemudian sumber energi yang kedua adalah karbon dioksida dan juga air. Jadi ini merupakan unsur makro bebas yang ketersediaannya di alam ini sangat banyak, sangat berlimpah. Kita tidak perlu menambahkannya dan sudah tersedia sendiri di alam. Jadi karbon dioksida dan juga air. Fungsinya apa sih karbon dioksida dan air ini? Seperti halnya dengan cahaya matahari tadi, karbon dioksida dan air. Karbon dioksida, kalau karbon dioksida ini juga salah satu bahan untuk tanaman ini bisa melakukan proses fotosintesis karena dari cahaya matahari yang ditangkap kemudian diubah menjadi energi kimia, dan energi kimia tadi yang mengubah karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat nantinya. Nah, jadi tanaman ini sangat membutuhkan sekali yang namanya karbon dioksida dan juga air. Jadi kalau untuk kedua senyawa ini memang sudah tersedia
tidak terbatas ya di alam. Tanaman sudah bisa menyerap sendiri karbon dioksida dan juga air, dan ketersediaannya di alam pun tidak perlu kita tambah. Dan kalaupun kita tambah ini misalnya saat kita bernafas, kita mengeluarkan karbon dioksida, dan itu bisa juga jadi sumber energi tambahan untuk tanaman, karena tanaman bisa mengubah karbon dioksida dibantu dengan air tadi menjadi karbohidrat. Kemudian yang ketiga adalah unsur fosfat. Nah, fosfat ini merupakan unsur hara makro primer, sangat penting juga untuk tanaman karena fosfat ini juga sebagai sumber energi untuk tanaman. Kenapa fosfat bisa menjadi sumber energi? Karena fosfat ini merupakan komponen penyusun ATP atau adenosine trifosfat ya. Jadi ATP ini sebagai sumber energi tanaman juga untuk melakukan proses metabolisme. Dan ATP ini juga berfungsi sebagai penyimpan energi. Jadi energi yang sudah dibuat oleh tanaman itu nanti diubah menjadi ATP supaya tersimpan kemudian digunakan untuk berbagai macam proses metabolisme seperti fotosintesis. Jadi misal sumber energi dari cahaya matahari, kemudian karbon dioksida, air ini tercukupi, tapi kalau tidak kita bantu dengan pengaplikasian fosfat, tanaman juga akan kesulitan untuk mengubah energi yang sudah jadi tadi dari proses fotosintesis. Walaupun sudah jadi energinya, tapi tidak bisa digunakan oleh tanaman untuk proses metabolisme seperti fotosintesis, kemudian respirasi juga, karena ya sumber energinya sudah ada, kemudian energinya sudah terbentuk, tapi karena tidak ada fosfat, kalau misal kekurangan fosfat ya tanamannya. Kalau misal kekurangan fosfat, otomatis juga tanaman bisa terhambat dalam proses metabolismenya juga. Dan ATP ini juga sangat penting karena selain sebagai penyimpan energi, ATP juga sebagai komponen DNA dan juga RNA, di mana DNA ini juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman dan juga terutama dalam perkembangbiakannya. Dia akan DNA sebagai komponen terkecil dari tanaman ini yang mengatur segala proses yang terjadi pada tanaman. Jadi penting sekali untuk kita membantu tanaman menyediakan unsur fosfat supaya nantinya ini tanaman kalau sudah kita sediakan, dia akan lebih mudah untuk menyerap fosfat tersebut, kemudian nanti akan diubah menjadi sumber energi untuk proses metabolisme. Jadi itulah kenapa saat berbagai macam fase kritis tanaman seperti setelah pindah tanam, kemudian saat fase peralihan, dan juga saat masa panen, itu tanaman tetap membutuhkan yang namanya fosfat. Jadi fosfat ini unsur hara makro yang sangat penting untuk tanaman karena ya dia sebagai sumber energinya. Jadi kalau misal kekurangan fosfat, otomatis kekurangan energi juga tanaman ini. Kemudian yang keempat adalah asam amino. Asam amino itu apa sih? Jadi asam amino adalah senyawa organik, jadi sifatnya itu organik yang sebenarnya sudah bisa dibentuk oleh tanaman sendiri. Jadi dari komponen ATP tadi bisa juga membentuk asam amino, dan juga dari berbagai macam protein yang dibentuk oleh tanaman sendiri. Jadi asam amino itu sebenarnya sudah ada di dalam tubuh tanaman sebagai sumber energi tanaman juga. Dan terutama asam amino ini sangat dibutuhkan tanaman untuk sumber energi alternatif di saat dia mengalami stres ataupun cekaman. Kemudian kalau misal sumber energi-energi lain ini tidak tercukupi dengan baik. Jadi istilahnya asam amino ini sebagai energi alternatif, dan keberadaannya ini juga sangat penting di tanaman karena kalau misal tanaman dalam kondisi stres, misal kekeringan, kemudian dalam kondisi yang jenuh air, dan dalam kondisi cuaca yang ekstrim, nah tanaman ini akan sangat butuh banyak energi untuk bisa tetap bertahan, untuk bisa tetap tumbuh. Jadi otomatis dia juga butuh energi tambahan juga dari asam amino ini. Nah, jadi itulah kenapa pupuk-pupuk asam amino ini biasanya ditargetkan untuk membantu tanaman melewati masa stresnya. Jadi kalau misal setelah pindah tanam, nah itu bagus sekali kalau kita mengaplikasikan asam amino. Kemudian saat fase peralihan dari vegetatif ke generatif, itu juga bagus kalau kita mau menambahkan asam amino ke tanaman. Kemudian kalau misal pas fase pemulihan setelah tanaman terserang hama ataupun penyakit, itu juga tanaman bisa stres. Nah, jadi kita bisa membantu tanaman supaya tidak stres dengan pengaplikasian asam amino. Sebenarnya produk-produk asam amino yang beredar di pasaran, di petani itu sudah banyak sekali, dan sahabat Senang Tani bisa menggunakan berbagai macam merek juga. Dan salah satu merek yang kami rekomendasikan adalah Premino, di mana di video-video sebelumnya sudah kami sampaikan beberapa testimoni dari petani setelah menggunakan Premino ini, di mana sebagian besar petani ini memang sangat puas setelah penggunaan Premino. Tanaman bisa maksimal
maksimal pertumbuhannya dan juga bisa melewati masa stresnya. Kemudian yang kelima, sumber energi tanaman adalah unsur magnesium. Nah, magnesium ini walaupun unsur hara mikro yang kebutuhannya di tanaman ini cenderung sedikit dan kecil, tapi magnesium ini juga mau tidak mau ini harus tetap ada di tanaman karena unsur mikro walaupun sedikit tapi harus tetap terpenuhi kebutuhannya. Dan magnesium ini juga berperan dalam pemenuhan energi tanaman karena magnesium ini dia berperan dalam membantu pembentukan enzim, kemudian membantu pembentukan ATP juga. Jadi dalam pembentukan sumber energi ATP, tanaman juga akan sangat terbantu kalau misal ada magnesiumnya. Jadi magnesium ini sebagai unsur tambahan, jadi istilahnya membantu tanaman untuk membentuk energi. Jadi pembentukan energi tanaman ini akan lebih optimal kalau ada unsur hara magnesium ini. Dan kalau misal tidak tercukupi kebutuhan magnesiumnya juga nanti tanaman bisa terhambat pertumbuhannya karena energi yang dibentuk oleh tanaman bisa berkurang. Itulah mengapa kalau misal tanaman ini kekurangan unsur magnesium, ini otomatis dia akan menampakkan gejala yang cukup berpengaruh ya terhadap pertumbuhan tanaman sendiri. Biasanya kalau kekurangan magnesium, daun tanaman ini akan sedikit menguning di antara tulang daunnya. Jadi tulang daunnya tetap hijau, tapi di antara tulang daun ini menguning. Jadi itu akan berpengaruh terhadap proses fotosintesis juga karena kalau kadar klorofil di daun ini berkurang, maka otomatis fotosintesisnya juga akan terhambat. Nah, itulah kenapa kita harus menyediakan unsur hara magnesium juga untuk tanaman. Jadi walaupun unsur hara mikro, tapi tetap harus kita sediakan bagi tanaman supaya nanti pertumbuhannya bisa tetap maksimal, fotosintesisnya bisa tetap maksimal. Nah, itu adalah beberapa sumber energi untuk tanaman. Jadi tanaman ini sahurnya itu pakai yang pertama pakai cahaya matahari, kemudian yang kedua ini menggunakan unsur hara makro bebas yang tersedia di alam sangat tidak terbatas yaitu air dan juga karbon dioksida. Kemudian yang ketiga adalah unsur fosfat, merupakan unsur hara makro primer yang kebutuhannya ini harus ada di tanaman dan kebutuhannya pun juga cukup banyak juga di tanaman. Di setiap fase tanaman tetap membutuhkan fosfat. Kemudian yang keempat adalah asam amino sebagai sumber energi alternatif untuk tanaman. Kemudian yang kelima adalah unsur hara magnesium, di mana walaupun unsur hara mikro, tapi kebutuhannya di tanaman ini harus kita cukupi. Jadi kelima sumber energi itu harus kita maksimalkan di tanaman. Kalau yang bisa kita kontrol adalah pemberian unsur hara fosfat, kemudian asam amino juga bisa kita tambahkan, kemudian magnesium juga bisa kita tambahkan ke tanaman. Jadi kita bisa mengupayakan membantu tanaman supaya energinya ini bisa tetap tercukupi. Jadi dia bisa lancar dalam proses metabolismenya. Jadi berdampak pada proses pertumbuhan yang maksimal. Kemudian nanti juga otomatis pembentukan buah, kemudian perkembangbiakannya membentuk tanaman baru ini juga bisa semakin maksimal juga. Mungkin sekian video kali ini ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Jadi kita bisa belajar ya dari manusia sendiri. Manusia tentunya butuh energi untuk bisa melakukan aktivitas, dan kalau misal kita kekurangan energi juga kita akan lemas biasanya, kemudian aktivitas yang kita lakukan ini tidak maksimal. Nah, begitu juga dengan tanaman. Kalau sumber energinya ini tidak tercukupi dengan baik, maka dia juga akan stres, akan lemas, pertumbuhannya terhambat juga. Jadi kita bisa berupaya untuk membantu tanaman menyediakan sumber energinya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat, dan jika dirasa bermanfaat silakan untuk di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan video kami selanjutnya. Terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.